Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Lili Irawan menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus bersama BNN. Dan pagi kita akan membahas tentang permasalahan kebijakan dan implementasi program P4GN di Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi masalah narkotika. Seperti apakah pembahasan kita di pagi ini? Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus sesaat lagi. Pemirsa, Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama penyalahgunaan narkoba. Selain dipicu tingginya jumlah penduduk hingga menjadi pasar terbesar penyebaran narkoba di kawasan Sumatera Utara, serta menjadi salah satu pintu masuk penyelundupan narkoba. Saat ini kita akan membahas tentang, bukan bicara soal angka, tetapi bagaimana menekan dan menanggulangi permasalahan narkotika di Sumatera Utara. Dan untuk membahas tema hari ini telah hadir di studio Pak Dr. Andes Adlin Mukhtar Tambunan MH yang merupakan Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Adlin. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Adlin? Sehat, alhamdulillah. Salam sehat kita ya. Salam sehat. Oke, ya Pak Adlin, kita ketahui Sumut merupakan peringkat pertama narkoba. Ini benarkah situasi seperti ini atau apa sih yang menjadi pemicu tingginya angka narkoba di Sumatera Utara? Baik, terima kasih, Pak. Data prevalensi terakhir 2019 yang diteliti BNN bersama Puslid UI mengatakan bahwasannya memang Sumatera Utara ini ranking 1 dari 34 provinsi dengan angka penyalahguna setahun pakai itu hampir 7%. 7% setahun? Ya, setahun belakangan ini. Jadi artinya kalau ditakar dia dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Nah kemudian yang pernah pakai itu angkanya sudah 6,5%, ya, berkisar 1.500.000-an. Jadi memang tinggi sekali untuk Sumatera Utara. Dan kita memang prihatin sekali ini dengan Sumatera Utara ini. Sepertinya naik terus ya kan? Kalau sebelum-sebelumnya sempat peringkat ketiga, sekarang peringkat 1. Iya, ini benar. suatu kebanggaan atau begini? Wah, kalau dibilang suatu kebanggaan saya kira tidak lah Tidak ya. ya Seharusnya kan? kita Sumatera Utara dengan penduduk yang terbesar dan termasuk kota ketiga ya. Saya kira kita harus mengantisipasi, saya kira permasalahan-permasalahan kenapa tingginya angka penyalahguna ini. Jadi kalau menurut kami tingginya angka penyalahguna ini adalah karena banyaknya faktor. Ya, antara lain tadi sudah disebutkan tingginya angka penyalahguna atau tingginya orang yang menggunakan narkotika. Jadi ibarat kayak gula dengan semut. Jadi kalau misalnya gula itu adalah orang yang memakai narkoba, semut ini ibaratkan para penyalur atau para bandar dan seterusnya pembuat narkotika. Jadi ketika gula ini makin banyak, semut ini ya terus berdatangan. Nah jadi gula inilah kita sebut dengan penduduk yang sekarang prevalensi tadi. Nah bagaimana sekarang sebenarnya supaya gula-gula ini atau masyarakat kita ini semakin sedikit, makin berkurang. Tentunya adalah yang kita harapkan pertama adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Karena kalau kita ambil dari sudut pemberantasan, ini nggak ada habis-habisnya. Ya, ini yang perlu mungkin jadi catatan kita. Ya, tapi seperti ini kan Pak Adlin, kita tidak bicara masalah angka, tapi dengan perkembangan dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Dan pencegahan juga penindakan juga terus dilakukan. Gitu. Tapi ternyata terus meningkat juga. Nah, selain memunculkan kesadaran masyarakat dan
ya kalau kita lihat ini dipicu dengan pertumbuhan penduduk, artinya harus ada pengurangan penduduk. Nah, apa sih upaya BKKBN sendiri, maksud saya BNN sendiri untuk mengatasi persoalan ini? Nah, faktor apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah tingginya penyalahgunaan narkoba ini? Ya, kita sebenarnya sudah bekerja sama dengan berbagai elemen, ya, dalam rangka untuk membuat masyarakat ini tahu, paham dan sadar. Ya. Jadi fungsi dari BNN sendiri itu kan dia ada 3, yaitu pencegahan, kemudian rehabilitasi, dan ada pemberantasan. Nah, jadi sebenarnya ketiga ini harus seimbang penanganannya. Ya. Pencegahan dilakukan juga lebih fokus dengan skala besar, dan rehabilitasi yang tadi yang sudah menjadi penyalahguna ini juga diobatin supaya dia tidak minta terus, supaya badannya tetap sehat. Nah, kemudian yang menjadi perantara, menjadi pengedar ini harus dihukum, harus ditangkap sebanyak mungkin. Jadi ini sudah kita coba lakukan. Namun permasalahannya adalah masyarakat kita yang masih belum tinggi tingkat kesadarannya. Jadi kita mencoba perlahan, ya, supaya hal ini bisa perlahan artinya ini memang perlu waktu, perlu proses. Artinya BNN ini kan baru bertumbuh, baru ada kira-kira baru 10 tahun belakangan ini. Kalau ibaratkan penyakit kronis, ini sudah sakit duluan ini masyarakat kita ini. Nah, tentunya nggak bisa kita langsung pulihkan atau sembuhkan. Ya, begitu kira-kira, Mbak. Ya, selain kesadaran, ada juga upaya dari BNN sendiri ya, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Nah, ini tidak hanya segera slogan aja ya Pak Adrian ya, tapi bagaimana actionnya di masyarakat. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Khusus bersama BNN. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Khusus bersama BNN dengan tema permasalahan kebijakan dan implementasi program P4GN di Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi masalah narkotika. Dan masih bersama Pak Adrin, dan kami mengundang Anda untuk bertelepon interaktif di 0815 34010543, di 0815 34010543. Anda mungkin punya temuan ya Pak Adrian ya di masyarakat, atau juga punya solusi atau bagaimana bisa menginformasikan upaya apa yang perlu dilakukan pemerintah dan BNN dalam menekan tingginya angka narkoba di Sumatera Utara. Ya, Pak Adrian, tadi tidak hanya sekedar pencegahan, tapi munculkan kesadaran karena tingginya angka penyebaran narkoba di Sumatera Utara. Selain jumlah penduduk yang cukup tinggi, juga merupakan pintu gerbang masuk di Sumatera Utara. Nah, dengan kondisi seperti itu, artinya ada permasalahan yang kita sudah ketahui seperti ini. Nah, bagaimana sih BNN sendiri menekan angka penyebaran narkoba ini di Sumatera Utara? Ya, baik. Sebenarnya dengan program-program yang BNN lakukan itu sangat banyak sebenarnya ya. Kalau dari sisi pencegahan, kita sudah membuat ada anjuran diseminasi kepada masyarakat melalui berbagai media, supaya masyarakat ini tetap tujuannya tadi adalah sadar. Ya. Kemudian kita juga sudah coba merekrut relawan-relawan ya dari berbagai lingkungan pendidikan, kemudian ke lingkungan pekerja dan lain sebagainya. Dan kita juga melaksanakan fungsi pemberantasan, yaitu dengan banyaknya target-target yang sudah kita tangkap dan kita
jebloskan ke dalam penjara. Jadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebenarnya lebih besar kepada upaya penekanan kepada pencegahan ini. Nah, kita memang belum nampak, belum kelihatan memang sih sebenarnya fungsi pencegahan ini di kurun 5 tahun ini. Ya, jadi kita masih mencoba jalan terus program ini. Mungkin nanti ke depan kita akan evaluasi. Jadi memang fungsinya BNN itu masih mencakup kepada 3 bidang ini dulu. Pencegahan, rehabilitasi, dan itu tadi ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian untuk persoalan narkoba di Sumatera Utara? Saya kira koordinasi dengan pihak kepolisian itu tetap visinya sama, ya, karena kita sama-sama menganut paham melaksanakan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi visinya sama. Cuman kita punya perbedaan sedikit. Perbedaan kita tadi adanya di 2 bidang tadi. Kalau di kepolisian memang secara umum kan penegakan hukum, ya. Kita mencoba di 2 bidang tadi. BNN itu bedanya adanya di pencegahan dan adanya di rehabilitasi. Nah, permasalahan yang ada sekarang ini juga yang masih kita juga kesulitan. Tadi tingginya angka penyalahguna ini, yang pemakai ini belum semuanya total bisa kita rehab. Jadi dia masih terbengkalai, masih ada di masyarakat, dan dia masih kepingin tingkat pemakaiannya itu tinggi. Jadi kalau ini misalnya masyarakat sudah sadar yang pemakai ini untuk mau diobatin, mau direhab, ya secara otomatis demand-nya, ya, demand-nya, supply-nya kepada narkotika semakin turun. Nah, ini yang kita sebenarnya harapkan dari 2 ini. Rehabilitasi dan yang ketiga ini adalah sisa dari angka penduduk yang belum terpapar. Kami berharap sisa angka penduduk yang terpapar, misalnya jumlah penduduknya Sumatera Utara misalnya berapa juta gitu ya. Yang terpapar misalnya tadi ada 7%. Jadi sisanya ini kita berharap jangan satu pun nanti ke depan ada lagi yang menjadi pengguna. Artinya dia terus selama kurun waktu ini terus sehat, terus bersih, terus clean. Itu upaya-upaya kita. Jadi seperti itu ya, rehabilitasi. Nah, apakah masyarakat bisa datang langsung ke BNN untuk melakukan rehabilitasi, pengaduan tanpa harus dijemput atau bagaimana nih Pak? Boleh. Sebenarnya untuk rehabilitasi ini kita membuka layanan ya, layanan rehabilitasi. Ada namanya di klinik kita itu rawat jalan. Jadi artinya kalau memang nanti menurut kita bahwasannya masyarakat yang diantar ini memang tidak terlalu candu, ya, artinya masih dapatlah diobati dalam kategori medisnya, dia cukup dirawat jalan selama 8 kali. Tapi kalau dia sudah tingkat candunya tinggi, dia harus rawat inap. Nah, rawat inap ini di Sumatera Utara yang milik BNN itu lokal di Deli Serdang itu daya tampungnya sedikit. 1 tahun itu cuma 100 orang lebih. Bayangkan yang tadi 1000 lebih, jadi 900 tadi kemana ini? Nggak dapat layanan. Nah, mungkin kita bisa kerjasama dengan layanan rehab yang ada milik Kemensos, yang seperti di Lau Bakri. Ya. Kalaupun tidak ada juga itu, ya itulah kita coba antar ke luar daerah, macam ke Lido Jakarta, yang di Sukabumi Bogor ya. Kemudian yang di Batam. Ya, ini kan artinya upaya BNN juga ya untuk mengatasi persoalan peredaran narkoba. Nah, ketika seseorang melakukan rehabilitasi artinya adanya kesadaran seperti itu. Nah,
dengan adanya rehabilitasi Pak Adlin ini kesadaran mereka sendiri atau memang kita jemput atau dalam kondisi apa akhirnya mereka memutuskan untuk rehabilitasi biasa yang diterima BNN? Ya memang akhir-akhir ini sudah banyak sih yang masyarakat itu keluarganya ya sudah benar-benar sadar dan mengantarkan keluarganya itu ke kita. Ya. Tapi kalau ada yang biasanya kalau yang kita jemput itu atau yang keluarganya minta tolong ke kita untuk kita jemput, itu biasanya yang tingkat penggunaannya tinggi, yang sudah candu berat, yang akhirnya kalau misalnya tidak kita yang menjemput mungkin ada perlawanan. Nah, jadi memang keluarganya meminta tolong kepada kita supaya dijemputlah Pak, tolong gitu kan, biar anaknya mau gitu. Ya. Segala biaya yang ditanggung itu ditanggung keluarga atau langsung ditanggung pihak BNN? Selama penjemputan itu sebenarnya tidak ada biaya, memang biaya. itu udah tugas kita, ya. Biasanya kalaupun biaya itu kalau dia dibebankan pengantaran ke luar daerah. Oke, pengantaran misalnya luar daerah. Kalau ke Lido tadi, ya, yang ada di Bogor atau ke Batam. Baik. Nah, tapi kalau untuk perawatan dia selama kita laksanakan, itu tidak dibebankan biaya. Oke, ya artinya banyak upaya yang dilakukan pihak BNN dalam mengatasi persoalan penyebaran narkoba ini. Salah satunya tentu dengan melibatkan generasi muda. Nah ini bagaimana Pak Adlin untuk mensinkronkan generasi muda, selain mereka menjadi sasaran penyebaran narkoba, kita juga harus memberdayakan mereka untuk sebagai tameng ya untuk mengatasi persoalan. Nah ini program BNN sendiri seperti apa? Iya, jadi memang kita harapkan sebenarnya kita kan menuju demografi penduduk ini ya, 2045, di mana jumlah generasi muda ini lebih banyak nanti yang daripada jumlah yang tidak produktif. Dan memang dari dulu pun sebenarnya generasi muda ini adalah sasaran. Sasaran dari narkoba, dan juga ini adalah tameng sekaligus. Jadi mereka ini sebenarnya kita sudah masuki, ada 4 lingkungan sebenarnya yang kita sasaran kita. Yang pertama adalah lingkungan pendidikan. Pendidikan. Di mana kan generasi muda ini lebih banyak di lingkungan pendidikan saat ini. Kemudian lingkungan pekerja, kemudian lingkungan instansi pemerintah, kemudian dan lain sebagainya. Jadi untuk yang kegiatan di lingkungan pendidikan ini kita, dipanya kita, programnya kita itu memang lebih banyak kepada sosialisasi. Kita tahan dulu Pak. Sosialisasinya seperti apa, kita tahan dulu, kita break dulu. Ya, dan pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di-subscribe ya. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Dialog Khusus bersama BNN. Tadi juga sudah kita bahas ya bahwa generasi muda menjadi sasaran sekaligus juga menjadi tameng dalam upaya mengatasi persoalan narkoba di Sumatera Utara. Dan kami kembali mengundang Anda untuk bertelepon interaktif di 0815 3401 0543, di 0815 3401 0543. Anda bisa sharing bersama kami, bersama Pak Adlin, jika di lingkungan juga tempat tinggal atau ya namanya generasi muda pasti banyak ya di mana-mana yang menemukan ada perjalanan narkoba, bisa kita sharing seperti ini. Penindakan apa yang harus dilakukan, pencegahan apa yang harus dilakukan. Anda bisa bertelepon interaktif di 0815 3401 0543. Ya, Pak Adlin, kita lanjutkan yang tadi bahwa generasi muda selain menjadi sasaran juga bisa menjadi tameng dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Nah, BNN sendiri apakah ada program khusus yang melibatkan generasi muda dalam mengatasi persoalan narkoba di Sumatera Utara saat ini? Ya, program yang utama kita jalankan yaitu bagaimana sebenarnya generasi kita ini punya
punya kemampuan menahan diri ya. Artinya di sini kegiatannya adalah ketahanan diri. Ya. Sebenarnya ya kuncinya di masyarakat sendiri. Kalau masyarakat kita sebenarnya masih belum sadar-sadar, ya belum paham juga bahwa bahaya narkoba ini dan belum sadar untuk ditinggalkan, ini sampai kapanpun kita akan mendapatkan angka yang tinggi juga. Ya walaupun mungkin pemberantasan sudah kita lakukan secara full sesuai dengan kemampuan yang ada, anggaran yang ada, dengan personil yang ada. Tapi kalau masyarakat kita belum ikut sama-sama berperang, belum ikut sama-sama berjuang untuk menolak narkoba ini, ya kita kesulitan juga. Kesulitan juga. Jadi kuncinya sebenarnya adanya di masyarakat. Kalau upaya yang kita lakukan sudah saya kira sudah cukup ya, sudah maksimal. Ya, munculnya tidak kepercayaan mungkin ini apa sih yang menjadi latar belakang? Kalau pastinya kan BNN sudah turun ke lapangan ya, sudah juga turun ke masyarakat, sudah juga melakukan sosialisasi. Kita membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkoba, tapi yang muncul malah angka makin tinggi. Nah, apa sih menjadi faktor sehingga bisa dikatakan masyarakat nggak sadar-sadar dengan bahaya narkoba? Ini bagaimana nih, Pak Adrin? Nah ini yang sebenarnya agak ya kan, sulit. ini kan persoalan ya, menjadi persoalan benar, ya kan. Tanpa kita sadari ini terjadi di masyarakat. Kita udah sosialisasi BNN, apa sih yang tidak dilakukan, bahkan ditertibkan Kantimas, bahkan ada penangkapan dan pencegahan juga penindakan terhadap orang yang kedapatan menggunakan narkoba. Tapi kita memunculkan kesadaran, seperti kesadaran itu enggak. Jadi begini, sadar-sadar ini. Begini. Jadi sebenarnya untuk sosialisasi yang kami lakukan itu sebenarnya misalnya tadi daerahnya, kalau Sumatera Utara ini kan harus bicara 33 kabupaten kota, ya kan. Sementara saat ini BNN kabupaten kota itu baru ada sekitar 15. Berarti ada lebih kurang berapa lagi? 18 ya, 18 kabupaten kota yang nggak terisi. Nah, jadi artinya mungkin saja yang muncul ini adalah yang tidak tersosialisasi. Yang tidak tersosialisasi. Contoh satu kabupaten aja, karena dulu kan saya pernah di kabupaten, ya kan. Anggaran BNN itu sangat kecil, ya. Itu untuk anggaran sosialisasi aja paling berapa ratus juta untuk misalnya memberikan penyuluhan supaya terjadi nantinya tingkat tahu paham sadar ke masyarakat itu hanya 10%. Lebih kurang 10% anggaran itu bisa kita lakukan ke 17 kecamatan. Jadi kalau misalnya Sumut berarti berapa persen itu yang bisa kita masuki ke kabupaten kota. Nah mungkin saja yang tidak tersosialisasi ini yang mungkin masih mau mencoba-coba. Gitu ya. Karena misalnya gini, tahun ini kita misalnya kami bisa ke sekolah SMA negeri misalnya kan. Tapi masih SMA negeri 1, 2, 3, 4, enggak semuanya. Mungkin yang lain yang belum inilah mungkin yang kita khawatirkan, atau yang siswanya yang yang belum ikut di dalam kegiatan sosialisasi. Di luar itu ya mungkin masyarakat yang biasa tadi, yang di luar dari lingkungan pendidikan. Ini yang memang perlunya kita adakan pendalaman lagi. Artinya selain terbentuk anggaran juga gitu ya, seperti itu. Medan juga menjadi suatu hal yang untuk melakukan sosialisasi seperti itu ya, Pak Adilnya. Nah, bagaimana dengan melibatkan generasi muda sebagai upaya pencegahan narkoba ini? BNN sendiri seperti apa saja yang sudah dilakukan ketika melibatkan generasi muda? Ya, kalau mereka selain tameng juga menjadi sasaran ya kan? Iya. Nah ini bagaimana?
Ya, kita sebenarnya sudah banyak, tadi saya sampaikan kita sudah ada kerjasama dengan ada namanya milenial group ya. Ini kelompok-kelompok milenial kita ajak ya, yang memang mereka ini punya kemampuan atau punya viewers yang banyak ya. Mungkin melalui mereka kita coba ajakannya tetap seperti tadi. Ya, bagaimana supaya mereka ini tetap tumbuh kuat sehat, ya 100% bahagia tanpa narkoba. Berarti juga memanfaatkan sosial media sepertinya. Iya, kita tetap menggunakan sosial media. Oke. Berarti memang menggerakkan mereka ya untuk terus juga ikut melakukan sosialisasi salah satunya. Iya, benar. Oke. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini ya Pak Adlin, generasi muda, artinya mereka ketika terlibat ada contoh yang dilihat gitu kan, ada kasus yang terjadi. Nah, di pemberitaan juga banyak ya, selain remaja juga usia lansia, bahkan pejabat juga ketangkap menggunakan narkoba. Nah ini kalau Pak Adlin sendiri melihat bagaimana sih menanggapi persoalan seperti ini? Iya, terima kasih Mbak. Ini baru viral saya kira ini beberapa hari ini. Salah satu pejabat yang kita sebut anggota DPRD ya di kabupaten atau provinsi Palembang itu. Ya. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama untuk melaksanakan P4G ini di lingkungan pemerintah, yang notabene-nya ada sebenarnya Impres 02 2020 ya, yang mengajak supaya semua kalangan pemerintah, pejabat untuk ikut bersama-sama ya, melalui instansinya supaya ayo kita perangi narkoba. Justru kita heran ini kenapa masih ada yang ketangkap gitu ya. Bahkan beliau bukan hanya sebagai pengguna tapi sebagai pengedar kelas besar ya. Jadi di mana lagi? Ya, di mana lagi ini? Kita ya, sudah kan? coba lakukan berbagai hal ya. Nah, jadi kalau nggak masyarakat itu sendiri yang memang betul-betul sadar kalau dia misalnya, oh ini bahaya nih kalau saya edarkan, saya misalnya bisa ditangkap dan ini bisa merusak generasi ya kan. Udahlah nggak usah lah ya, saya jual yang lain aja. Kan seharusnya begitu. Ya kita kan? harapnya seperti itu. Kita harapnya seperti itu. Tapi karena memang bisnis narkotika kita tahu cukup besar ya, tanpa buka kios, tanpa buka studio ya, mungkin dia taruh di suatu tempat, dia udah janji barangnya di sana, dengan mudah dia mendapatkan uang ya dalam waktu yang nggak susah. Nah, si pengguna begitu juga, karena dia juga tidak ingin mungkin ditangkap oleh pihak berwajib, dia pun juga sembunyi-sembunyi mengambil barang itu supaya yang penting dia bisa pakai, mengkonsumsi. Jadi ini kan yang menjadi fenomena yang sulit kita ini, kecuali kita memang sudah melakukan mapping ke beberapa orang. Saya kira gitu. Ya, kalau kembali membangun kesadaran ini yang sepertinya tidak bisa dipaksakan juga ya Pak Adlin ya, tapi bagaimana membangun kesadaran ini yang harus dimunculkan tidak hanya tugas BNN tapi juga oleh masyarakat lainnya. Nah, saya masih gregetan ini soal narkoba juga, tapi kita akan bahas lagi nanti, dan pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di-subscribe ya. Ya, pemirsa masih bersama kami di Dialog Khusus bersama BNN, dan
kembali kami mengundang Anda untuk bertelepon interaktif di 0815 340 10543. Ya, Pak Adlin, kembali lagi tadi. Kalau bicara narkoba ini sangat gergetan ya, gergetan kan. Tadi ada yang mengistilahkan gula dan semut. Gula ini merupakan kumpulan orang ya, dan semut ini adalah ya menyerang gitu. Tapi sebelumnya kita terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Anus TV. Ya, selamat pagi. Dengan siapa dan di mana, Pak? Dengan Paul Papahan. Ya, Pak Pahan, silakan pertanyaannya. Tanjung Sari Medan. Ya. Selamat pagi Pak. Jadi gini, sebenarnya kalau menurut saya ini sebagai masyarakat awam ya, dan kebetulan keluarga saya ada yang pemakai lah. Jadi singkat cerita, kalau menurut saya sih kalau bicara penanggulangan itu salah satunya itu adalah rehabilitasi menurut saya. Tapi yang terjadi di lapangan Pak, rehabilitasi itu sedikit sulit. Salah satu masalah biaya. Itu dibebankan biaya kepada si pasien. Oke, betul itu mungkin menjadi tanggung jawab si pasien. Tapi masalah biaya kalau kita memang membantu pemberantasan narkoba dan salah satunya adalah rehab. Seyogianya maunya sih itu masalah biaya dibantu pemerintah lah atau kalau kita tiadakan begitu. Itu kira-kira kami dari masyarakat ini. Jadi kita juga kalau mau membawa pasien atau keluarga kita bicara biaya jadi agak-agak gimana gitu, mikir lagi gitu. Itu kira-kira Bu, Pak. Padahal kita sudah bertanggung jawab ya untuk ini menekan angka narkoba ya, seperti itu. Ya, benar. Ya, baik. Ya. Itu saja? Ya, begitu aja, itu aja. Mohon ini dibantulah ke depannya, mana tahu bisa ditiadakan masalah biaya-biaya tersebut. Terima kasih Pak, terima kasih NSTP. Ya, baik, terima kasih. Langsung mungkin bisa dijawab Pak Adlin. Iya. Tadi kita sudah sempat bahas juga ya soal rehabilitasi. Iya, benar. Apakah ini bayar atau free? Karena kan ini kesadaran ya, bagian dari kesadaran juga. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwasannya sebenarnya untuk biaya itu tidak ada dibebankan, kecuali mungkin orang tua atau keluarga mengantarkan anaknya ini atau keluarga yang tadi mau direhab ini ke instansi swasta. Oke. Ini kan mungkin belum disubsidi oleh pemerintah. Tapi kalau yang namanya pusat rehab milik pemerintah, ini semua Ditanggung. pasien ini ditanggung. Mulai dari awal sampai dia selesai. Biasanya 2 atau 3 bulan. Gitu ya. Iya. Nah, yang mungkin masuk Pak Pahan tadi, mungkin biaya dari pengantaran. Kalau biaya pengantaran memang kita nggak punya lagi ada di DIPA kita, anggaran kita untuk pengantaran. Kalau beberapa tahun yang lalu ada. Ada ya? Tapi itu sudah dihapus oleh pusat, mungkin saya nggak tahu kenapa, ya. Dulu ada, jadi misalnya ada keluarga yang mau kita antar ke Lido, itu ada biayanya, kita tanggung. Tapi kalau sekarang memang karena sudah tidak ada lagi, ya kita bebankan kepada ini. Tadi kita juga kurang mendalam ya menanyakan dengan Pak Papahan. Kita terima telepon lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari siapa dan di mana? Dengan siapa, Pak? Adit dari Tebing Tinggi. Abdi. Adit. Adit, ya silakan Adit. Ini saya mau tanya nih sama bapaknya, Pak. Ya. Ini kan masa pandemi COVID-19 dan masih banyaknya penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kira-kira penindakannya bagaimana itu, Pak? Kan bisa aja penyalahgunaan narkoba ini terpapar COVID-19. Kan tidak tahu itu petugas yang melakukan razia. Supaya mereka juga terlindungi, BNN sendiri melakukannya seperti apa gitu? Apakah ada pembekalan khusus bagi anggotanya supaya lebih hati-hati lagi melakukan razia? Itu aja, Pak. Iya, makasih Pak Ya, Adit. terima kasih Pak Adit. Ya, silakan Pak Adlin. Iya. Terima kasih ya Pak Adit ya. Jadi sebenarnya memang dengan kondisi keadaan kita yang lagi COVID ini, walaupun pemberantasan itu harus berjalan siang malam ya,
Turun juga ya Pak? Iya, turun juga. Jadi sebenarnya anggota-anggota kita, ya teman-teman kita yang di Berantas itu memang mengikuti protokol COVID. Iya. Ya, karena kita nggak tahu nih bakal yang di tangan ini apakah membawa virus corona atau tidak. Jadi kita tetap pakai, paling tidak pakai masker. Ya. Dan protokol COVID tetap kita laksanakan lah. Oke. Penindakan, sosialisasi juga Ya. seperti itu ya Pak? Perlu saya sampaikan juga kepada Pak Habib bahwasanya BNN ini target kita adalah jaringan ya. Jaringan artinya pelaku-pelaku kejahatan Oke. yang mengedarkan atau yang membawa dan sebagainya. Jadi kita tidak cenderung kepada pemakai. Oke. Jaringan ya? Ya, kita cenderung hanya kepada, kita tetap melakukan hanya penangkapan kepada pelaku-pelaku kejahatan ini. Kalau untuk pemakai kita tetap sarankan untuk TAT, ya, tim asesmen terpadu program TAT yang ada di daerah, yang kita sudah kerjasama di situ antara kepolisian, kejaksaan, kemudian medisnya dengan rumah sakit dan kita sendiri dari BNN. Jadi artinya begini Mbak, kalau TAT ini kalau seandainya ada seseorang yang tertangkap oleh pihak kepolisian dan dia memang membawa barang ini tidak lebih dari surat edaran Mahkamah Agung 0 sekian gram ini, dia bisa di TAT, artinya minta persetujuan di asesmen dulu oleh tim ini. Dia ini masuk jaringan enggak? Kalau memang enggak, ini bisa enggak kita rujuk kepada langsung rehab. Nah, sekarang permasalahan yang masih belum selesai juga tentang persoalan pengguna ini, kan banyak ini yang pengguna sekarang ini enggak direhab, Iya. direhab tapi langsung misalnya Tidak. di penjara, Penjara, ya. Ini juga menjadi masalah yang belum terselesaikan. Ini kacamatanya kan berbeda nih ya, Beda, iya. kacamatanya berbeda. Mungkin kacamata penyidik itu berbeda juga dengan kacamatanya. Nah sebaiknya seperti apa? Apakah memang harus direhab atau langsung ditahan seperti itu Pak? Ya sebaiknya kalau memang dia memang pengguna, pengguna murni ya, pengguna memang karena alasan memang dia ya badannya memang minta narkotika, bukan karena sesuatu yang lain. Mereka ini memang harus direhab. Direhab. Artinya rehab inilah cuman jalan dia bisa balik kembali ke masyarakat. Oke. Bisa lagi dia mungkin kumpul keluarga atau bisa lagi dia berkarya. Banyak kok yang kita tahu, yang sudah kita lakukan. Awalnya keluarga sudah nggak percaya sama dia, sudah hilang kepercayaan masyarakat. Nah, dia kepingin untuk pulih tapi nggak sanggup karena di dalam badan dia masih ada racun yang harus dia buang. Oleh sebab itulah rehab itu fungsinya seperti itu. Ya. Ya. Tadi menarik pertanyaan Pak Papahan tadi ya soal rehabilitasi itu. Nah, dengan kesadaran mengantarkan keluarganya untuk direhab, tapi itu biaya dibebani sama mereka. Nah, kembali lagi soal anggaran tadi di BNN, ada yang pemangkasan seperti itu. Nah, bagaimana masyarakat bisa melaporkan? Apakah ada call center yang bisa berhubungan langsung dengan pihak BNN untuk dapat informasi soal rehabilitasi yang dibutuhkan itu seperti apa saja, Pak Adrin? Iya, Mbak. Sebenarnya kita berharap ini permasalahan narkoba di tanah air dan khususnya Sumatera Utara ini melalui Impres tadi dulu, Mbak ya. Impres 02 2020 ini kan permasalahan narkoba ini kan nggak bisa BNN sendiri menanganinya, ya. Nggak cukup sebenarnya tangan kita, anggaran kita untuk menangani permasalahan ini. Jadi kita butuh gandengan dari pemerintah. Jadi kita sudah mencoba sebenarnya kepada pemerintah provinsi, misalnya berapa kira-kira yang mampu provinsi melalui dinas sosialnya ya, untuk menganggarkan misalnya 1 tahun entah 100 orang masyarakat yang bisa untuk direhab. Ya. Nah, cuman ini belum jalan ini. Yang jalan itu masih kegiatan-kegiatan pencegahan. Nah,
Jadi ini kami terus coba mendorong nanti kepada pemerintah provinsi supaya ini bisa diakomodir. Supaya artinya ya seperti yang dibilang Pak Pahan tadi, ada masyarakat yang memang kepingin sehat, kepingin pulih, dia sudah ada biayanya yang ditanggung oleh pemerintah kita gitu. Itu saya kira-kira. Dalam satu hari Pak Adlin, BNN ada menerima laporan terkait rehabilitasi atau terkait jumlah yang narkoba ini berapa banyak nih sebenarnya gitu. Pak di sini bisa kan ada temuan ya di masyarakat yang keluarganya terkena penyalahgunaan narkoba atau penindakan yang dilakukan BNN sendiri satu hari itu bisa dapat masalah narkoba ini berapa banyak sih sebenarnya, sehingga itu tadi kita tidak bicara angka tapi jumlahnya terus meningkat seperti itu. Tapi kita akan bahas nanti Pak Adlin, kita break dulu dan pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus setelah yang satu ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Ya, pemirsa, semakin sesuai aja perbincangan kita di Dialog Khusus bersama BNN. BNN tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi persoalan tingginya angka penyebaran narkoba di Sumatera Utara, tapi juga masyarakat, terutama generasi muda, dan kesadaran tadi. Tapi membangun kesadaran ini yang agak sulit ya Pak Adlin. Nah, selain kesadaran, apakah karena lemahnya penindakan yang dilakukan terhadap para penyalahguna narkoba ini Pak Adlin, sehingga kok sulit sekali ya kalau kita lihat ya, hampir setiap tahun terus meningkat. Artinya kalau bangun kesadaran-kesadaran orang tuh tidak menggunakan narkoba, tidak menyebarkan narkoba, tidak menjadi pemasok dan lainnya gitu, apakah karena hukum kita yang sangat lemah sehingga angka narkoba ini terus meningkat, tidak ada penindakan yang secara tegas terhadap pelaku, penyebar, bahkan pemakai seperti itu, Pak Adlin. Baik, jadi tadi kita harus tahu dulu posisinya tadi. Narkoba itu kan tadi ada 3 lingkaran ya Mbak ya. Lingkaran pertama adalah pengguna. Menurut undang-undang dia ini harus direhab. Ya, pengguna atau penyalahguna. Ya kan? Jadi dia nggak boleh sebenarnya masuk ke penjara, tapi rehabilitasi. Nah, kemudian ada yang sudah menjadi pengguna. Iya kan? Nah, yang menjadi pengguna ini yang harus direhab. Kita tahan sebentar Pak Adlin, ada telepon. Oh ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nama saya Siti. Ya, Siti dari mana? Dari Indrapura. Siti dari Indrapura, silakan Siti. Nah, jadi pertanyaannya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, bagaimana BNN melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Oke, sosialisasinya ya di tengah COVID ya. Ya, itu saja Siti. Itu saja. Ya, terima kasih. Ya, nah ini kan BNN kan tugasnya sosialisasi nih Pak Adlin. Kita langsung jawab aja ya. Di tengah COVID ini nggak bisa kerumunan massa, apalagi kita melibatkan generasi muda. Ini bagaimana nih sosialisasi yang dilakukan BNN? Iya, ini kita juga jadi kendala nih ke COVID-19 ini. Jadi kita kan punya program nih, bahwasannya ada beberapa sekolah yang harus kita lakukan sosialisasi. Kemarin kita bisa lakukan melalui daring, Mbak. Oh, daring ya. Berapa kali tuh? Itu kita baru 4 kali. Baru 4 kali. Ke sekolah-sekolah. Iya, 4 kali. Masih ada sih beberapa sekolah lagi yang akan kita lakukan. Jadi jumlahnya juga terbatas, ya kan? Kan beda nih ya, kalau tatap muka langsung dengan daring ini kan beda ya, interaksinya kan beda nih ya. Kita juga bisa melihat kalau interaksi langsung ini kan kita bisa melihat raut anak-anak ini ya, mungkin tingkat motivasi apa yang harus diberikan, psikologisnya seperti secara apa, psikologis,
Nah, kemudian kalau ada kira-kira yang ngantuk-ngantuk bisa mungkin kita tanya, ini pakai nggak atau gimana kan gitu ya. Tapi kalau daring kita nggak nampak nih. Ya? Nah, gitu. Jadi kepada adik Siti ya cuman itu bisa kita lakukan ya melalui daring. Ya, kembali ke yang kita pertanyaan tadi, lemahnya hukum kita pendidikan sehingga angka ini terus meningkat. Ya, saya nggak berani mengatakan sebenarnya lemahnya hukum kita. Kalau dari penindakan sebenarnya kita sudah maksimal, Mbak. Sudah maksimal, ya. Cuman saja memang angka yang mau kita jadikan target penangkapan itu mungkin lebih besar. Karena tadi semut-semut tadi ini masih ngantarkan, masih dengan ini tadi, gulanya tadi minta terus, ya. Sehingga semut ini ya sebagai pelaku kejahatannya mengirim terus. Berarti kan kita mengetahui titik-titik mana saja yang memang penyebaran atau pengedaran itu sehingga seharusnya itu bisa ditekan, ya, Pak Adi. Iya, kalau titik-titik itu sebenarnya daerah rawan narkoba untuk Medan ya. Untuk Medan ini ada lebih kurang berapa? 21 ya, 21 titik yang rawan, ya. Kita sebenarnya sudah petakan itu, Mbak. Ya. Cuman kan kalau untuk penegakan hukum ini kan kita perlu dalami. Seseorang itu dinyatakan sebagai pengedar kan harus ada bukti-bukti. Apakah dari teleponnya, apakah dari ada orang melapor, ya kan? Kemudian kita buktikan benar nggak dari tangan dia barang itu. Kalau nggak nanti kita bisa perapit kan gitu. Ya. Selalu kita selalu hukuman yang diberikan adalah hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup maksimal dan sekian gini. Kenapa tidak hukuman mati saja ya Pak untuk mengatasi ini? Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain, ini bisa nggak menjadi acuan bagi Indonesia untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba ini sendiri? Ya, sebenarnya saya setuju sekali dengan penindakan yang keras, karena kita tahu bahwasanya permasalahan narkotika ini kita selalu sebut dengan extraordinary crime, ya. Jadi karena dia extraordinary crime, maka penanganannya juga harus extraordinary crime. Iya. Ya kan? Apa itu extraordinary crime? Kalau saya bilang yang seperti dilakukan oleh pemerintah Filipina. Nah, Presiden Filipina itu melakukannya dengan caranya sendiri tanpa mengedepankan hukum. Yang penting dia bersihkan dulu. Mungkin ini pernah terjadi di masa Orde Baru yang kita sebut dengan Petrus, penembak misterius. Ya, kalau saya sebenarnya setuju dengan gitu. Cuman nanti secara koridor hukum kita salah ini. Salahnya? Salahnya karena banyak pasti yang akan menentang. Karena bagaimanapun semuanya harus proses hukum. Ya kan, adanya ditangkap, kemudian diproses di pengadilan, ya kan. Ini pasti banyak yang akan menjadi ya lawannya kita. Sebenarnya masih ada PR ya untuk persoalan narkoba ini ya Pak Adlin ya. Masih banyak. Nah, bagaimana masyarakat bisa membendung hal ini sendiri, artinya membentengi diri mereka sendiri untuk persoalan ketahanan ini. diri. Nah, bagaimana ini? Apa yang dilakukan masyarakat untuk paling tidak diri sendiri, keluarga dan lingkungannya juga untuk membendung penyebaran narkoba ini sendiri? Ya, Langkah-langkah apa yang dilakukan kalau masyarakat? ketahanan diri ini kalau dari pribadi anak-anak kita, ya pertama dia jangan bergabung dengan kelompok atau teman-temannya yang menjadi pengguna. Nah, bagaimana kita mengetahui orang itu sebagai pengguna? Ya, pertama nanti kan dia berteman, habis itu nanti lama-lama dia tawarin itu. Ayo pakai. Kan dia tahu kita. Dia berarti mau ngajak kita menjadi pengguna kan? Setelah kita pakai sekali dua kali, masuklah kita ke kelompok coba pakai. Nah, setelah kita menjadi kebiasaan, kita masuk lagi ke kelompok teratur pakai. Kalau sudah teratur pakai, yang kita khawatirkan dia pasti jadi candu pakai. Nah, jadi gerbang itu kita tutup dulu. Anak-anak itu harus tahu dulu siapa kawannya. Kalau kawannya ini pecandu atau pemakai, ya dia harus tolak ajakan itu.
Nah, kemudian ya dia tetap aja lakukan hal-hal positif. Baik. Itu aja sebenarnya yang harus dilakukan. Kemudian orang tua, ini untuk orang tua saya kira perannya cukup tinggi. Iya. Apalagi di masa COVID ini, anak-anak ini kan nggak ada yang ke sekolah nih, semua di rumah. Iya. Harus dikontrol. Harus dikontrol ya. Ya, mulai dari dia misalnya keluar rumah lah, dengan siapa anak ini pergi, ya kan, dan berapa dia harus pulang, harus Ya. ini. Nah, ketika nanti itu terjadi, sudah menjadi penyalahguna, mereka mengatakan ini Pak BNN anak saya kok jadi penyalahguna. Nah, kita lagi diserang, ya kan? Ya, oke. Kan Jadi gitu nih. Pak Adlin, dengan kondisi seperti ini, mungkin himbauan dan pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat agar ya jauhi narkoba. Seperti itu pesan dan himbauan kepada masyarakat, singkat saja. Ya, pertama kami nyampaikan dulu bahwasanya call centernya BNN itu dapat dihubungi ke nomor 0811 6158 222. Kami Oke. ulangi, call center BNNP Sumatera Utara 0811 6158 222. Oke. Jadi imbauan kami kepada masyarakat kita adalah melaksanakan 100% hidup sehat, bugar dan bahagia tanpa narkoba. 100% hidup sehat, bugar dan bahagia tanpa Tanpa narkoba. Oke, baik. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar slogan yang diucapkan ya, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Pak Adlin atas waktunya. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bisa menjadi informasi yang baik bagi masyarakat dan khususnya generasi muda. Dan saya Leli Irawan, segenap kru bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya.